Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Mudah-mudahan hari ini menjadi suatu berkat yang luar biasa sementara kita belajar firman-Nya. Sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kitab suci pada sahabat ini. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sahabat yang Tuhan berikan. Kami dapat belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami dengan sehat dapat mengikuti pelajaran ini. Biarlah Roh Suci mengajar kami, agar kami mengerti dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat sahabat adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang sesamaku yang baru. Sahabat yang lalu kita sudah pelajari bagaimana Andreas memanggil sahabatnya, memanggil saudaranya Simon Petrus menjadi pengikut-pengikut Yesus. Menjadi 12 orang semuanya. Sekarang pelajaran sekolah sahabat kita tentang bagaimana kita menjadi baik kepada sesama kita, sesamaku yang baru. Pada suatu hari ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat artinya ahli hukum. Datang kepada Yesus dengan tujuan mau menjebak Yesus. Dan banyak orang datang dengan banyak tujuan. Ada yang mau meminta penghiburan, pengharapan, meminta kesembuhan. Tetapi berbeda dengan ahli Taurat ini. Dia ahli Taurat tapi ingin menjebak Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, katanya, bagaimana seorang dapat memiliki hidup yang kekal? Bagaimana seorang dapat masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan kepadanya, kamu ahli Taurat, tapi masa kamu tidak tahu apa yang kamu baca di dalam Alkitab? Nah, ayat hafalan kita Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kamu sudah berbuat begitu, lakukanlah. Tapi ahli Taurat itu tidak mau kalah. Kalau begitu Yesus, apakah sesama manusia itu? Siapakah sesama manusia itu? Yesus mulai bercerita. Ceritanya begini. Pada suatu hari, ada seorang sedang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Jericho. Dan dalam perjalanan yang sunyi, berbatu-batu dan sempit itu, dia dirampok sama orang. Bukan saja semua hartanya diambil, tetapi dia dipukuli sampai setengah mati, dan mungkin dibuang saja di pinggir jalan, menantikan kematiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam liwat di jalan yang sama. Dari seberang jalan dia melihat bahwa orang itu sedang terkapar, membutuhkan pertolongan. Tapi dia memutuskan dalam hatinya, jangan sampai penyamun itu juga akan merampok aku. Dia cepat-cepat berjalan dari jalan yang lain supaya orang tidak tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kemudian dari kejauhan, orang yang menjadi korban perampokan itu mendengar langkah-langkah seorang lain datang lagi. Wah, seorang ahli Taurat, artinya seorang yang tahu tentang hukum, tahu semua apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak Tuhan. Tetapi setelah dia melihat korban itu, dia juga kabur. Dia tidak mau melihat korban itu. Sekarang
hampir putus asa. Orang yang dirampok itu menantikan kematiannya. Tapi adik-adik, dia mendengar lagi langkah-langkah yang semakin dekat. Rupanya ada seorang Samaria sedang menunggangi seekor keledai. Pada waktu dia melihat seorang yang terkapar hampir mati, dia turun cepat-cepat dari keledainya dan menolong orang itu. Membalut luka-lukanya adik-adik. Setelah dibalut, ditaruh minyak, ditaruh anggur, dan dibawanya ke penginapan. Sesampainya di penginapan, dia berkata kepada pemilik penginapan itu. Esokan harinya dia mengatakan, tolonglah rawat orang ini sampai dia sembuh. Aku akan datang. Ini uang 2 dinar. Kalau sekiranya kurang, aku akan tambahkan ketika aku datang. Nah adik-adik, sampai di situ Yesus mengatakan, bertanya kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya, bagaimana supaya selamat? Siapakah sesama manusia? Lalu ahli Taurat itu mungkin berpikir juga, imam tidak mau menolong, ahli Taurat tidak menolong. Sekarang orang Samaria yang dianggap orang kafir, orang yang tidak mengenal Taurat, tidak mengenal Allah, bahkan dialah yang menolong. Karena orang Yahudi tidak mengasihi orang Samaria. Jadi dia bilang, orang yang menunjukkan kasihnya itulah orang yang mengasihi sesama manusia. Jadi Yesus mengatakan, perbuatlah seperti yang ia lakukan. Jadi adik-adik, tidak ada kesempatan baginya mencari kesalahan Yesus. Memang kita harus mengasihi Tuhan kita dengan seutuhnya, dengan hati kita, jiwa kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita. Kita harus mengasihi Yesus. Gunakan kekuatan kita dengan menjaga kesehatan, menggunakan pikiran kita dengan tidak melakukan dan memikirkan yang tidak-tidak. Kiranya Tuhan menolong kita dengan poin penting, yaitu karena kita mencintai Allah, semua orang yang membutuhkan pertolongan akan menjadi sesama kita. Kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami mengasihi Allah dengan seluruh hati, jiwa, kekuatan, bahkan akal budi kami. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi.